Join. Oke. Dokter ini udah saya selamat malam dokter. Malam Dan, itu Ah, di belakangmu ada super saya itu yang suka kamu apa anakmu? anak dok sama suami. Tak pikir kamu. Enggak, saya Kamu cewek dewe dok di lu rumah dok, lan duwe lu bolo. lu nek lu cari siapa Dan itu banyak orang yang cewek-cewek suka animnya Gitu apa ya. namanya super saya iya lu sampai apa lu mereka itu kemarin tuh ada apa ada di sini juga itu Hmm, Eno itu Eno Bening itu ya dia ya. itu ngasih kalau ada orang ditanya tentang anime itu terus film-film anime itu Iya. dia dikasih hadiah sama si Eno itu loh Eh, cewek-cewek itu banyak loh yang yang seneng ya. iya Super Seiya gitu apa yang hari-hari ini apa yang kamu lihat Hmm. itu bukannya Dragon Ball cewek Oh, Dragon Ball gitu so dia Dragon Ball. ditanyain tahu semua gitu. Iya. Makanya Iya, makanya tadi itu aku lihat tuh Dani ini seneng Dragon Ball apa? iya, Dragon Ball kan tontonan zaman cilik dok. Lah iya. Iya dok. Selamat malam dokter, sudah istirahat lumayan ya dok, 10 menitan lah. Habis Yo sama anu Rahel apa gawe kopi. bikin kopi dulu, iya. Hmm. Asem mau sama Mas Kowim dipanggil kak, sama aku dipanggil tante. Dipanggil Rahel tante, asem banget. Tante. Lah, Ya wis lah gak apa-apa lah Dan gak panggil tante. iya, terus Rahel gini, besok kita collab ya, jadi saya collabnya sama Om sama tante-tante. Aduh, ya bisa bahagiamu Rahel. Ya sak karepmu lah Rakel. Oke, iya baik dok. Nyambung nih, ya kebetulan nyambung dari temanya Rahel sama Mas Kowim tadi tentang kalau tadi ada kaitannya dengan stres gitu ya. Bentar dok, sapa dulu dok. Selamat malam semuanya teman-teman, salam sehat, salam bahagia kata dokter. Salam, apalagi dok? Sejahtera. Oke, dan tadi kan dokter sudah jelasin nih mekanisme bahagia itu seperti apa yang akhirnya apa ketika orang bahagia itu dipenuhi oleh dopamin gitu kan dok. Dan sebenarnya manusia itu susah sekali untuk dibahagiakan sehingga mereka mencari-cari gitu kan kesenangan-kesenangan supaya dia itu bisa dikatakan bahagia gitu ya kan dok. Nah, eh gini dok, tadi kan dokter pas di live-nya sama Rahel dan sering banget saya dengar bahwa dokter bilang kebahagiaan seseorang itu tergantung sama orang lain gitu kan, kebahagiaan komunal gitu artinya. Dan apa namanya indeks kebahagiaan yang kebetulan tadi saya baca dok apa happiness report yang 2023 gitu kan, memang Finland itu nomor satu, habis itu ada apa Iceland Denmark, gitu kan, Denmark, Islandia, Iceland Denmark, gitu kan. Islandia. Ya, nah terus setelah itu saya baca ke bawahnya ternyata itu juga tingkat gapnya mereka gitu, gap antara yang top and bottomnya itu ternyata juga tinggi gitu dok di Finland dan Iceland itu. Nah, dan kemarin kebetulan saya nonton YouTube juga dok, bahwa ternyata tingkat dan browsing juga sih tingkat bunuh dirinya orang Finland juga termasuk tinggi gitu. Nah, eh, orang Indonesia itu kan tadi yang sering banget nempel itu dok, karena suami saya itu sering dengerin dokter tapi keturun gitu. Nah, si rumahnya aku dok, bahwa orang bahagia di Indonesia itu eh, upload pecel karo rawon gitu kan, itu udah bahagia gitu. Bahagia itu sederhana. Nah, kira-kira dok, bisa nggak sih sebenarnya bahagia itu kita yang menciptakan atau kita yang mengkondisikan supaya uh, kita bisa di apa bisa mengklaim diri kita bahwa kita bahagia itu dok, mangga dok. Ya, selamat malam dan selamat malam semuanya. Salam salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera.
Yang pertama mengomentari tentang Finlandia tadi ya, Ya. Finlandia itu. Nah, Finlandia itu kalau top and bottomnya ya memang memang itu apalagi di Indonesia apalagi gitu ya. Di Indonesia top and bottomnya itu lebih tinggi lagi gitu, lebih jauh lagi. Yang namanya gap itu justru menunjukkan betapa yang namanya kehidupannya itu lebih homogen atau lebih tersebar gitu. Gimana gapnya nggak tinggi? Udah orang kaya banget di Indonesia, ada orang miskin banget. Gitu. Hmm. Kalau kamu membandingkan sekarang ya, dan kamu dengan Finlandia tadi, orang kaya banget di Finlandia nggak ada. Miskin tapi juga nggak ada sih, gitu. Itu. Jadi kalau kita bilang bahwa gapnya itu tentu tinggi, lah iya gitu. Sekarang loh Dan, kebahagiaan dokter sama bidan, mbok pikir gampangnya aja lah ya gitu itu. Gampang-gampangnya aja loh, gapnya jauh Dan gitu ya. Tetapi bidan dan dokter dalam satu populasi bisa menghasilkan yang namanya Ya. indeks kebahagiaan yang meningkat. Tapi membandingkan indeks kebahagiaan itu tadi kebahagiaan individual itu, kebahagiaan individual itu bisa jadi menurunkan indeks kebahagiaan orang lain ya. Kesenangan Hmm. individual. Kesenangan individualmu itu bisa menjadi variabel turunnya kebahagiaan komunal. Kamu senang tapi kesenanganmu itu betul-betul mengganggu orang lain gitu ya. Hmm. Ya, seneng kok misalkan ugal-ugalan di jalan ya, Hmm. flexing lah, mobilmu diganti-ganti plat nomor Hmm. itu, nah enak-enaknya gitu ya, sama polisi-polisi diberesin pakai bawa tangan. Ya gitu-gitu kamu gembira sih, kamu hidupmu enak-enak itu. Ya, Hmm. itu yang menyebabkan gapnya itu tinggi. Tapi tetap gap tinggi itu lumrah dan gitu ya. Hmm. Gap tinggi kita itu tidak bisa. Kamu coba membandingkan ya kebahagiaan dokter spesialis yang sudah wah, dengan misalnya anak SMA ya, anak mahasiswa yang baru lulus yang baru dapat kerjaan. Fair nggak kamu Ya. membandingkan yang semacam ini? Ya. Nah itu tadi. Tapi data menunjukkan itu gitu ya. Ada Hmm. orang yang settle banget hidupnya, ada orang yang merangkak-rangkak. Lah kamu kira di Finlandia nggak ada? Loh ya ada. Hmm. Tapi kalau dibandingkan anak yang baru lulus terus mencari pekerjaan dengan pengusaha top yang sudah, loh ya memang beda dan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, jadi laporan itu laporan apa adanya. Yang Hmm. kedua, angka bunuh diri di Finlandia itu tertinggi di Eropa. Hmm. Tertinggi di Eropa. Dan orang Finlandia mengatakan mau bunuh diri itu ya terserah, itu urusanmu, itu bukan urusan publik. Kamu bunuh diri nggak apa-apa. Yang berbahaya itu kamu bunuh diri bareng orang lain, meledakkan bom. Lah itu Hmm. yang jadi masalah itu ya. Jadi kalau kamu bunuh diri, lah nggak apa-apa hidup-hidupmu itu ya. Bagi orang Finlandia bunuh diri itu ya pilihannya dia. Tapi tetap aja sih tidak kebagian. Jadi kebiasaan bunuh diri misalnya ya kalau misalnya kita apa namanya membandingkan orang Jepang paling tinggi angka Ya. bunuh dirinya itu. Tetapi apakah orang Jepang itu karena ketidakbahagiaan? Loh tidak lah ya, gitu. Itu karena budaya gitu. Jadi faktor bunuh diri itu ya yang namanya bunuh diri itu 96,8% karena depresi. Hmm. Ya. Sekarang apakah orang itu bisa gembira dan depresi pada saat yang sama? Bisa gitu. Pada masyarakat yang bahagia kamu kira nggak ada depresi? Loh ya ada itu. Tapi kalau kemudian maksudnya itu ya bunuh diri di apa di misalkan di Finlandia itu kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa gitu. Di Hmm. Indonesia itu bukannya rendah sih, kita nggak punya data gitu. Hmm. Itu persoalannya di Indonesia itu kita nggak punya data gitu. Angka kejadian stroke di Indonesia tidak ada datanya yang jelas gitu. Orang misalnya di pedalaman sana Ya. gitu ya, stroke tidak Ya. dicatat dan itu, Ya. tidak dicatat itu.
Misalnya, nggak usah deh gini, Dan, yang banyak aja, Dan. Kamu masih sering nggak, Dan, menemukan hemoragik postpartum? Ya udah jarang. Cuman di Indramayu itu kematiannya tinggi itu pada saat Nah, postpartum. lah, ya berarti ada, cuman kita nggak tahu datanya, orang nggak dilaporin itu. Hmm. Lah kalau itu ditolong dukun Ya, dan itu terus mati, enggak, dilaporkan nggak hemoragik postpartum itu? enggak. Lah ya kan nggak gitu. Itu. Nah, jadi misalnya sekarang kita ditemukan angka ini ya, angka kejadian itu ya, insiden itu, Hmm. insiden stroke di Indonesia meningkat itu. Loh, bukan meningkat sih itu, persentasenya tetap, cuman yang dicatat makin banyak gitu ya. Hmm. Karena misalnya ini BPJS sudah kemana-mana nih ya, sampai ke Hmm. bawah-bawah. Ya, Jadi orang itu akhirnya ke rumah sakit itu. ya. Mati karena stroke, tercatatlah stroke-nya. Sebelumnya dia nggak tercatat. Gitu. Jadi 10 tahun terakhir di Indonesia itu, insiden stroke lu meningkat tajam itu. Bukan lantas prosentasenya stroke meningkat, sebetulnya sama, cuman yang dicatat nambah. Artinya Hmm. apa? Artinya layanan kesehatan mengalami kemajuan, menjangkau yang sampai hanya saja, misalnya ini di pedalaman Kalimantan sana, misalnya di kecamatan apa ya, misalnya sebut saja di kecamatan Long Iram atau Long Nawang sana itu. Akhirnya banyaklah yang namanya pasien-pasien yang akhirnya sampai ke puskesmas karena stroke gitu ya. Tapi di puskesmas mau diapain? Mau dioperasi juga nggak ada alatnya, CT scan juga nggak ada. Akhirnya ya pasiennya itu mati karena stroke. Tapi sebelumnya nggak nyampe puskesmas, jadi tidak dilaporkan. Hmm. Bayangin dan di Kalimantan sana loh, dan HPP itu banyak, ruptur uter itu banyak. Aku itu pernah dan ya dari Pak dari Tanah Grogot. Dari Tanah Grogot. Waktu aku masih di sana ya, wajib kerja sarjana itu. Ada hemoragik postpartum itu ya. Aku melakukan pemeriksaan dalam itu yang tak raba adalah usus. Bayangin aja, tanganku ini masuk itu ya. Masuk di usus ini. Tanganku itu masuk. Itu Begitu ditolong dukun. hmm, Ditolong dukun tuh. iya, jadi datang ke rumah sakit itu karena, tapi ya wajar loh, dan orang memang mereka itu kalau nggak ditolong dukun ya ditolong siapa, wong jangkauannya waktu itu ya tahun Iya. tahun 90 loh, dan ya, memang belum ada, itu wajar gitu ya. Jadi itu Tanah Grogot itu ibu kota Kabupaten Pasir itu ya. Itu. Waktu itu perjalanan dari Grogot ke Balikpapan itu 13 jam. Hmm. Tanganku itu kalau tak tarik itu ya, tanganku itu kan melakukan Masuk. pemeriksaan dalam itu. Itu pada saat tanganku di dalam, itu pendarahannya lumayan berhenti itu Berhenti. ya, karena kena tampon itu. Begitu tak tarik, uber Masuk. lagi, tensinya turun lagi, tak masukkan lagi gitu. Jadi dan 13 jam lebih, 14 jam itu, aku tanganku itu di dalam itu. Bayang nanta dan ini ibu-ibu habis melahirkan di berangkar gitu. Aku itu tanganku itu di dalamnya gini gitu. 14 jam itu. Karena kalau aku tarik mati Ngajar. ibunya gitu. Iya. Ya itu yang begitu itu tidak hanya sekali ditemui. Bahkan tidak jarang datang ke rumah sakit. Aku waktu itu di rumah sakit di Tanah Grogot itu, Hmm. ya sudah tidak tertolong gitu. Karena misalnya dia dari kecamatan Gualam sana ya, di apa namanya Kerang sana itu. Dari Kerang itu, kecamatan Kerang itu ke Tanah Grogot itu jalan bisa 4 jam 3 jam gitu. Nah, bayangin aja itu orang hemoragik postpartum karena ruptur uteri gitu itu ya itu. Nah, Yes. kalau kita membandingkan kebahagiaan orang-orang seperti ini, bayangin bandingkan dengan di Jakarta atau di Indramayu, Dedan Hmm. itu. Gapnya jauh apa enggak gitu.
akan melebihi gap yang terjadi di Finlandia atau Islandia lah, wajar gitu ya. Jadi kalau kita meneliti data, melihat data, sebaran data, melihat yang namanya yang atas sama yang bawah selalu tinggi gitu. Karena yang namanya heterogenitas pada manusia. Hanya saja pada populasi gitu ya. Nah, populasi itu tentu yang namanya negara-negara yang eh, indeks kebahagiaannya tinggi itu gapnya tidak setinggi atau tidak sejauh yang ada di negara-negara yang sangat tidak bahagia. Misalnya, coba deh bandingkan dan gap yang ada di Afghanistan dengan gap yang ada di Finlandia. Gitu. Ya, kalau melihat ya dilihat semuanya gitu, dilihat semuanya di Afghanistan, di Sudan gitu. Itu Afghanistan gapnya tuh tinggi nomor banget, satu, Dok. paling Yang bawah gitu. yang gap itu dia nomor satu tuh, Dok, Afghanistan. Lah iya gitu. Memang semua nggak bahagia gitu. Bayangin Perang. aja gitu. Oh, Nggak perang gitu. Perangnya itu bukan melawan musuh, melawan saudara-saudaranya sendiri gitu. iya. Bayangin aja gitu ya. Mau melawan saudara-saudaranya sendiri gitu, dipenggali gitu. Bayangin aja, bagaimana negara mau bahagia, masyarakat tuh salah dikit dipenggal. Yang menggal Iya. saudara-saudaranya sendiri gitu. Nah, itu yang kalau kita melihat yang namanya gapnya gitu ya. Kalau nomor satu paling bahagia adalah Finlandia. Finlandia. Yang paling tidak bahagia adalah Afghanistan gitu ya. Kita tetap nomor 84. Ini 2 tahun berturut-turut kita 84 terus gitu ya. Konsisten. Lumayan lah, ya konsisten. Tapi lumayan lah ya gitu. Artinya ada peningkatan 0,8 ya. 0,8 0,2 gitu ya. 0,28 peningkatan indeks kebahagiaan orang Indonesia. Tapi tetap masih di angka di level 84 gitu. Itu yang pertama. Nah, itu yang terjadi pada negara-negara dengan indeks kebahagiaan. Sekali lagi, bunuh diri itu kebanyakan diakibatkan karena depresi ya. Depresi. Ya 96,8 orang bunuh diri karena depresi. Depresi itu terjadi sama saja. Hanya saja di Finlandia ya orang bunuh diri dianggap nggak apa-apa gitu. Ya sudahlah, itu pilihannya dia gitu. Yang jadi persoalan di negara-negara itu yang tidak ada adalah bunuh diri ngajak orang gitu. Itu nggak ada gitu ya. Bunuh diri ngajak orang itu apa? Kamu tahu kan? Orang ngebut di jalan itu loh. Dia itu tidak hanya membahayakan Iya. dirinya, dia membahayakan orang lain gitu ya. Ya, ya. Tapi kamu bayangkan aja angka kejadian mati bunuh diri di Dan di mana? Di Finlandia dengan orang mati karena kelakuan orang lain. Coba bandingkan gitu. Kita kalau mau fair ya, mau fair itu seperti itu. Angka kejadian bunuh diri, iya. Angka akhirnya dibandingkan kematian-kematian yang lain, kematian bunuh diri di Finlandia jadi lebih tinggi. Kenapa? Kematian karena lalu lintas itu rendah gitu ya. Karena kejahatan juga rendah gitu. Jadi yang perbandingannya jadi loh bunuh dirinya kok tinggi. Nah, tapi kalau di satu negara kecelakaan mati karena orang lain banyak, karena kelitih, karena begal. Lah, jadi akhirnya mati karena kriminalitas seperti di Amerika tinggi banget dibandingkan akhirnya dengan demikian angka mati bunuh diri di Amerika jadi rendah itu. Kenapa loh? Angka itu kan dibandingkan dengan kematian-kematian yang lain. Angka kematian bunuh diri itu adalah kematian bunuh diri dibandingkan dengan kematian-kematian yang lain gitu. Jadi kalau kamu mempertanyakan angka kematian bunuh diri, loh, lah ya berarti kematian yang lain rendah itu. Karena kecelakaan, karena pembunuhan, karena ditembak itu rendah gitu. Tetapi meskipun kira-kira itu kalau kamu tanya angka kejadian bunuh diri di Afghanistan rendah enggak? Lah rendah itu. Orang yang mati karena yang lain tinggi gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah bunuh diri
di Afghanistan juga tinggi, mungkin bahkan lebih tinggi. Tapi yang namanya angka kematian itu dibandingkan kematian yang lain gitu. Ya, jadi kalau melihat sama angka kematian itu dibandingkan dengan kematian-kematian yang lain itu yang menjelaskan. Tapi bahwa di Finlandia angka kematian karena bunuh diri dibandingkan Kematian negara Eropa yang lain, iya memang itu tinggi gitu ya, itu tinggi. Tapi kalau kamu tahu berapa jumlahnya gitu, itu. Terus dibandingkan orang yang mati karena kecelakaan di jalan raya di Indonesia berapa gitu, itu. Ya, yang satu mati karena keinginannya, yang satu mati karena kecerobohan orang lain itu. Ya, jadi ini itu membahayakan diri, membahayakan orang lain. Bayangin aja itu, nyawanya sendiri aja nggak dihargai, apalagi nyawanya orang lain gitu ya. Oh, selewat tuh, lampu merah terabas saja, war gitu ya, ngebut 150, loh, kamu itu tidak hanya membahayakan dirimu, membahayakan keselamatan orang lain, tidak bertanggung jawab, dan itu yang termasuk yang apa indeks kebahagiaan itu variabelnya juga itu dan ya. gitu ya. Dan ini adalah komentar dari apa namanya preambulmu tadi ya. Tapi Gitu. bagus sih, nggak apa, kamu bagus apa melihat itu bagus sehingga itu pertanyaan banyak orang itu. Oh, ternyata bunuh diri loh ya kamu yang namanya kematian bunuh diri itu dibandingkan kematian-kematian yang lain angka ya misalnya angka kematian bayi itu dibandingkan apa gitu dibandingkan bayi hidup kan gitu Ya. angka kematian ibu gitu itu angka kematian ibu angka kematian ibu itu yang berurusan dengan loh Kehamilan kejadian persalinan. melahirkan persalinan gitu ya itu dibandingkan dengan kematian-kematian yang lain juga gitu jadi itu yang namanya angka betul memang iya dan seringkali orang itu mereka bunuh diri gitu berarti nggak bahagia loh kata siapa orang bahagia nggak bisa bunuh diri gitu itu Ya, kata ya. siapa gitu ya kata siapa gitu itu kan menunjukkan nggak bahagia beda indeks kebahagiaan dengan angka bunuh diri itu dua hal yang berbeda tidak bisa dibandingkan gitu berarti nggak bahagia dong lah kata siapa gitu ya kata siapa lo faktanya orang Finlandia itu makin bahagia gitu dan bahagia itu sekali lagi ya dan justru kalau orang bahagia itu dia nggak merasa kalau bahagia gitu tapi bahagia gitu ya itu orang Finlandia ditanya dikasih tahu kalian bahagia loh kita bahagia ya gitu. Nah sementara orang Indonesia yang nggak bahagia itu dia tuh ngotot kalau dirinya bahagia itu kamu kalau kemarin lihat aku ngomong di apa di itu Ya. masih banyak orang yang mengatakan kebahagiaan kan beda-beda dok mereka bahagia dengan di sini kan beda itu kamu nggak mau dibilang nggak bahagia gitu itu bayangin sekedar dibilang nggak sekedar mengakui bahwa komunitasmu itu tidak bahagia Nah, itu nggak mau itu ya itu kalau kita tidak mau mengakui bahwa kita punya masalah kita tidak akan pernah menemukan potensi untuk memperbaiki masalah loh kamu nggak mengakui itu sekedar mengakui bahwa tidak bahagia itu adalah kita punya starting point, kita punya potensi untuk meningkatkan indeks kebahagiaan itu. Nah, tapi kalau semua orang, apalagi dokter, pemimpin, dia tuh tetap kekeh bahwa yang namanya kebahagiaan itu beda-beda. Loh, kebahagiaannya sama gitu. Kriteria yang diukur itu sama. Misalnya ditanya ini orang Finlandia gitu. Apakah kamu itu merasa negaramu itu peduli kalau kamu sakit? Mereka mengatakan iya. Gitu. Kalau kamu orang Indonesia ditanya, kira-kira negara peduli nggak sih kalau kamu sakit? Gitu. Jawabnya pasti enggak. Gitu. Beda. Kriterianya sama. Orang Finlandia ditanya, kalau kamu anakmu masih remaja, jam 12 malam belum pulang, kamu panik enggak? Gitu. Mereka nggak bakal panik gitu. Karena mereka
tahu anaknya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas itu. Kalau di Indonesia coba, anak umur 18 tahun belum pulang jam 11 malam, panik kamu itu. Loh, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu seragam itu. Sama semua gitu. Jadi pertanyaan juga gini, kalau kamu ketinggalan barang berhargamu di pusat perbelanjaan dan kamu sudah ingat di rumah, kamu panik enggak? Kalau Ya, agak panik. pertanyaannya itu, nah, kalau pertanyaannya itu ditanyakan kepada orang Finlandia dan Jepang dan ditanyakan ke orang Indonesia, jawabannya berbeda enggak? Berbeda, meskipun pertanyaannya sama. Itu kriteria yang diukur gitu. Jadi kebahagiaan itu merasa bahwa kamu misalkan merasa dicampuri orang lain merasa misalnya tersamar, tapi pertanyaan-pertanyaan itu mengatakan bahwa kamu orang sekitarmu itu peduli enggak? Orang sekitarmu itu resek enggak? Kamu itu peduli enggak? Kamu itu resek enggak? Gitu. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya disimpulkan ya memang kalian masyarakat resek sih ya nggak bahagia gitu. Masyarakat resek misalnya. Misalnya dan ada orang nggak sembahyang, kamu yang ribut. Loh orang lain nggak sembahyang, kamu yang Ya. ribut. Kapan bahagiamu gitu. Loh orang lain itu nggak sembahyang itu orang lain, kamu yang ribut gitu. Ya, lu itu kan tanggung jawab lah iya ya sudah ya memang itu kamu merasa tanggung jawab ya memang kamu merasa resek terus gitu ya itu loh jadi sekedar tidak mengakui bahwa kita itu tidak bahagia pun nggak bisa gitu jadi kalau kita tidak mengakui lah ya kapan kita akan meningkatkan indeks kebahagiaan ya nggak bisa gitu itu yang jadi tolok ukurnya. Nah, kemudian yang jadi yang menjadikan apa namanya angka itu turun ya perilaku kita. Nah, yang dilakukan. Sekali lagi ya, disclaimer lagi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa bahagia itu lebih baik dari tidak bahagia. Enggak ya? No. Ya. Enggak. Berkali-kali aku ini bilang tidak mengatakan bahwa bahagia itu lebih baik dari tidak Tidak bahagia bahagia. gitu. Finlandia itu tidak lebih baik dari Indonesia. Tidak, cuma berbeda saja. Bedanya apa? Mereka Finlandia. bahagia, orang Indonesia enggak gitu. Itu bedanya, itu ya. Bedanya itu gitu ya. Apakah Jepang itu lebih bagus dari Indonesia? Enggak, dan cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Loh, itu beda gitu ya. Itu Ya. bedanya gitu. Jadi yang disebut itu berbeda. Sebagai evolusionis, aku itu tidak mengatakan yang namanya kebahagiaan itu lebih bagus dari tidak baik. Cuman kalau aku disuruh milih dan aku milih Pilih-pilih. bahagia. Lah kalau kamu nggak mau ya terserah gitu. Yang jadi persoalan itu kamu sudah nggak bahagia, tapi tidak paham kalau dirimu nggak bahagia. Ngotot kalau bahagia gitu. Itu yang jadi persoalan gitu. Ya, indeks kebahagiaan Indonesia rendah, nggak apa-apa gitu. Ya, kecoa itu nggak bahagia juga hidup aja 250 juta tahun itu ya. Nah, itu jadi yang namanya kebahagiaan itu tidak lebih bagus dari bahagia. Hanya saja itu meningkatkan kualitas hidup. Orang lebih bahagia gitu ya. Kerja jadi lebih efektif dan lebih efisien. Orang Finlandia jam 3 sudah kerjaan sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kamu merasa bahwa tidak ada yang perlu diubah dengan Indonesia, kerja sampai jam 12 malam itu ya, 56 jam bekerja seminggu gitu. Nah ya udah sih pilihanmu. Tapi jangan mengklaim kamu bahagia. Kamu nggak bahagia gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya itu. Itu yang jadi persoalan. Orang ngotot kalau dirinya bahagia gitu. Padahal tidak gitu. Sekedar tidak mengakui bahwa populasi kita nggak bahagia, itu aja susah itu. Gimana kamu populasi yang bahagia? Wong tiap hari ada begal, ada kelitih, ada penyiksaan orang lain gitu. Itu Oke. yang tidak terjadi itu ya di negara-negara yang bahagia. Bunuh diri, lah ya nggak apa-apa sih bunuh diri, asal nggak ngajak-ngajak orang Hmm. gitu. Itu memang cara pandang gitu ya. Gitu Oke. ya Dan. Oke, Dok. Berarti kan apa namanya? Kalau misalnya nih kita dalam kondisi memang kondisi sosial kita seperti ini gitu kan, Dok. Berarti kan sebenarnya bisa, memang betul. Mungkin kalau dikatakan seperti itu kan
kebahagiaan komunalnya rendah gitu kan dok, kebahagiaan komunitasnya atau populasinya itu rendah. Tetapi bisa nggak sih dok kita yang berusaha untuk apa namanya menciptakan ya apa namanya memenuhi kriteria-kriteria tadi gitu loh dok. Misalnya kayak kita berusaha untuk nggak ngurusin orang lain, kemudian kita juga cuek gitu ya, terserah orang mau ngomong apa, yang penting saya punya kebebasan untuk memilih gimana hidup saya gitu kan. Kemudian juga apa namanya kita punya apa ya meningkatkan atau latihan empati kita gitu. Kayak gitu bisa kan dok misalnya untuk diri kita gitu. Yang pertama yang namanya komunitas itu tentu dibatasi gitu lah Hmm. ya gitu. Misalnya ada orang bilang itu, loh Finlandia kan kecil, Indonesia kan gede. Ya wis lah kita nggak usah bahas Indonesia, Jakarta aja wis atau Indramayu gitu itu. Lah ya Indramayu dok, ngomong-ngomong Indramayu tuh gini dok, kemarin tuh kan sempat ada survei ketahanan keluarga gitu kan dok, itu termasuk Indramayu tuh angka ketahanan keluarganya tuh tinggi, padahal angka perceraiannya tuh juga tinggi dok di Indramayu itu dok. Jadi sebentar, sebentar, ya, sebentar, hmm, sebentar. Ketahanan keluarga dan perceraian. iya, Ya, ini. Poinmu di mana? gini dok, apa namanya, jadi gini, di situ tuh ada beberapa variabel termasuk apa apakah masyarakatnya memiliki tabungan, kemudian memiliki fasilitas atau apa namanya asuransi kesehatan, itu ternyata mereka rendah dok. Nggak banyak yang nggak punya tabungan, banyak yang apa namanya tidak punya jaminan kesehatan gitu kan dok. Tetapi angka ketahanannya tinggi. Nah akhirnya di satu titik saya tuh gini, oh ya jangan-jangan karena mereka karena banyak apa namanya mereka banyak bercerai itu bukan karena mereka menderita, tapi karena mereka memilih untuk bahagia daripada ribut terus, daripada padu terus gitu kan dok. Itu akhirnya saya ambil kesimpulan tuh seperti itu gitu loh dok. Itu gimana dok? Nah, iya, iya. Kesimpulanmu nggak terlalu jauh sih sebetulnya itu ya. Hmm. Eh, dari yang dari yang terjadi gitu ya. Dari yang terjadi gitu ya. Ya, dari yang terjadi. Yang aku lihat dan diteliti itu. Sebetulnya perceraian itu bukan mereka itu bukan berhenti saling mencintai, mereka berhenti Tuh, saling menyakiti. menyakiti. Nah itu yang pernah Ya, saya dengar. ya, mereka itu berhenti saling menyakiti, bukan berhenti saling mencintai gitu ya. Hmm. Nah, sekarang kalau kemudian ketahanan keluarga itu tinggi, angka perceraian tinggi, lah, ya itu berkorelasi sih sebetulnya gitu. Iya. Ya, gitu. Bayangin aja, misalnya ada orang rese ya, yang ngotot mempertahankan pernikahan orang lain. Jadi kamu tuh, misalnya ada keluarga yang ikut campur supaya ini tidak bercerai gitu Ya. ya. Tidak bercerai. Jadi keluarganya lah, teman sekantornya lah, Ya. mertuanya lah gitu ya. Mertuanya lah, dia itu terus kemudian ikut aja Hmm. gitu ya. Ikut, wah pokoknya kamu jangan cerai. Bayangin aja, mereka pulang, mereka itu tidak tahu dua orang yang mau cerai itu kumpul lagi berantem tiap Ya. hari gitu ya gitu. Ya. Ya, bayangin aja itu. Nah, kalau begini ya ketahanan keluarganya ya rendah, Udah. wah berantem terus Tuh, gitu ya. melas. Jadi, Ya. Betul. jadi ya Dan, yang kamu lakukan tadi itu bukan ironi gitu. Kok ironi ya? Ketahanannya tinggi tapi kok perceraiannya tinggi. Loh itu berkorelasi gitu. Ya. Loh, di perceraian itu, loh perceraian itu kan sebetulnya itu masalah undang-undang dan itu. Masalah undang-undang perceraian itu kalau orang itu ya, kalau misalnya perceraian tercatat itu kan kalau orang menikah tercatat Iya. itu. Ya. Pertanyaannya, kalau orang hidup bareng tanpa tercatat, gitu ya, tanpa dicatat, terus pisah, itu bercerai enggak sih? Yuk bercerai, berpisah. Lelah iya gitu. Hmm. Cuman kan nggak tercatat Iya. gitu. Itu kan nggak tercatat gitu. Perceraian itu misalkan orang ini hidup bareng gitu, terus kemudian pisah, itu cerai enggak itu?
Ya, Ya. bisa. Banyak enggak orang yang tidak tercatat terus itu? Ya. Banyak itu ya Ya. itu. Nah, sekali lagi, angka perceraian itu adalah angka yang tercatat gitu. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong lagi, perceraian tadi itu tadi, perceraian itu adalah lebih banyak orang yang bercerai itu karena berhenti saling menyakiti, bukan saling mencintai, bukan berhenti saling mencintai gitu ya. Jadi yang kamu jabarkan, yang kamu sampaikan tadi itu bukan ironi seperti ada orang di Finlandia itu, di Norwegia itu angka kriminalitas rendah gitu. Ya, kriminalitas rendah gitu. Rendah banget itu. Penjara-penjara kosong. Tapi ironinya gereja-gereja juga kosong. Loh, itu bukan ironi, itu berkorelasi. Di mana-mana kalau gereja penuh, masjid penuh, ya penjaranya penuh gitu. Di mana-mana itu. Itu bukan ironi gitu. Itu berkorelasi gitu. Itu berkorelasi gitu. Jadi sama dengan kamu tadi yang sampaikan. Itu berkorelasi pada saat orang terus kemudian memutuskan untuk pisah gitu ya. Udah deh kita hidup bareng, hidup terpisah. Banyak loh Dan gitu ya, yang aku kenal orang yang hidup pisah itu tetap baik-baik aja, mereka berteman baik Ya. gitu. Mungkin kalau dia justru karena berpisah itu tidak terjadi saling cakar menyakar, pukul memukul itu enggak ada itu. Tampar menampar karena bukan istrinya lagi, dia enggak nampar Ya. gitu. Ya. Orang kalau cengkeling ya Dan, orang laki-laki cengkeling itu plak-plok. Kalau ada laki-laki sekali mukul istrinya, sekali aja, dia tidak mengulangi, pasti diulangi Ya. gitu loh itu ya. Pasti diulangi Ya. gitu. Nah, ini, yang gitu orang kalau tangannya itu plak-plok itu kamu nangis bombay, drama minta maaf, iya itu kan, bentar lagi maafnya hilang ya plak-plok lagi gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, yang seperti itu ketahanan keluarga itu yang kamu bilang tadi. Keluarga itu ketahanannya ya bukan ukurannya itu bercerai, itu bukan ukuran itu ya. Bukan ukuran. Ketahanan keluarga itu kan tadi kriterianya banyak. Salah satunya Iya. dan cerai itu korelasinya itu justru berkorelasi positif dengan ketahanan keluarga gitu ya. Karena dia akan orang bercerai itu tidak lantas dia nggak punya keluarga gitu. Dia punya keluarga berbeda gitu ya. Dan keluarga yang berbeda ini dia menemukan ketahanan yang lebih tinggi ya. Jadi akhirnya ya itu. Nah, kembali lagi tadi itu menyambung Indramayu tadi. Orang Indonesia kan besar, ya udahlah nggak usah ngomong Indonesia, ngomong Indramayu gitu, ngomong Jakarta gitu. Lah yang namanya Finlandia itu kan ya populasi, gitu, komunitas kecil gitu ya. Pada dasarnya kamu nggak mau aja sih Indonesia itu bahagia gitu, itu. Pada dasarnya gitu. Tapi sekali lagi ya Dan, nggak harus bahagia itu, nggak harus itu ya, nggak harus itu ya. Nggak harus, betul itu. Tapi bahwa kebahagiaan itu meningkatkan kualitas hidup, iya. Itu. Kenapa? Begitu populasi itu bahagia, mereka itu bisa bekerja sama, lebih efektif, lebih Ya. efisien. Pekerjaan bisa lebih cepat diselesaikan gitu. Tapi kalau nggak bahagia pun, ya nggak apa-apa sih. Bahagia itu tidak lebih bagus dari Tidak bahagia. tidak bahagia gitu. Tapi ya beda aja. Tapi tetap ya nggak bahagia gitu. Nyatanya ini kebahagiaannya rendah itu nyatanya gitu ya. Itu rata-rata Ya kan, sama Dok. bahwa Tapi boleh kan iya kita ngeklaim rata-rata kita bahagia? lah ya terserah kamu ngeklaim bahagia, terserah kamu ngeklaim dirimu bahagia itu terserah gitu. Tapi kenyataannya lingkunganmu tidak bahagia dan misalnya kamu anakmu nih jam Ya. 9 malam nggak pulang, kamu khawatir nggak? Ya, khawatir. Nah, gimana? Khawatir. Mau bahagia gimana? Cemas gitu ya. Iya. Ketenangan itu adalah salah satu variabel dari Kabel kebahagiaan. kebahagiaan. Ketenangan. Hmm. Ketenangan itu. Kamu, handphonemu ketinggalan pada saat kamu di warung kopi gitu. Terus kamu mau pipis. Terus di toilet kamu ingat handphonemu ketinggalan. Cemas, panik. Kamu nggak jadi pipis itu. Kamu
jadi pipis itu ya. Nah, itu adalah variabel-variabel yang ditanyakan dalam indeks kebahagiaan gitu. Kan ngatur Indonesia lah ya wis lah ya. Makanya targetnya nggak usah tinggi-tinggi, Indramayu wis gitu. Jawa Tengah wis, Jawa Barat wis itu. Alasan aja gitu ya. Sekali lagi tidak harus bahagia. Tapi kalau indeks kebahagiaanmu itu rendah, lah ya nyatanya iya. Mau ngeklaim kamu bahagia, terserah. Pokoknya indeks kebahagiaanmu rendah itu loh. Lu kamu declare tiap hari bahagia ya sakarepmu, tapi nyatanya indeks kebahagiaanmu rendah gitu. Gimana rendah? Lo Populasinya, kamu Dok. ditanya, lo nggak usah populasi, kamu aja tak tanya, kamu dan itu. Kamu ku survei nih, Bu Dani, kalau anakmu nggak pulang jam 9 malam, kamu panik nggak? Iya, panik. Ini nggak bahagia kamu kalau dibandingkan orang Finlandia. Tapi kan itu gitu. variabel beberapa dari sekian variabel gitu loh, Dok. Lah iya, sekarang Pak, variabel mana yang mendukung kamu lebih bahagia dari orang Finlandia? Wes, coba sebutin satu aja. Bukan, yo jangan bandingin sama Finlandia nggak apple to apple tuh, Dok. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh, gimana? yang disurveiku orang. Iya. Iya, maksudnya. Yang disurvei itu orang. Jawaban orang itu jawaban anggota komunitas, jawaban populasi itu yang menentukan indeks kebahagiaan itu. Kira-kira dan orang Indramayu kalau ditanya jam 9 malam anakmu nggak pulang, kamu panik nggak? Yo, Pak. Orang Indramayu ditanya gitu. Nah, ditanya sekarang orang Jepang. Wes nggak usah orang Finlandia yang di top, yang Jepang yang di tengah-tengah. Orang Jepang ditanya, kalau anakmu jam 11 malam belum pulang, kamu panik enggak? Orang Jepang kira-kira jawabnya apa? Enggak. Enggak. Nah, sekarang fair enggak itu? Pertanyaan bahwa mengatakan indeks kebahagiaan orang Jepang lebih tinggi. Lah ya fair, pertanyaannya sama kok gitu itu. Karena lingkungannya yang berbeda. Iya. Yang namanya bahagia itu sekali lagi tergantung orang lain, nggak tergantung dirimu tok itu. Karena manusia itu akhirnya kebahagiaannya manusia itu tergantung orang lain. Karena apa? Karena manusia itu mengalami yang namanya revolusi kognitif berkali-kali tadi itu. Gitu. Ya, jadi yang namanya bahagia itu tidak tergantung orang lain itu. Kamu makan Indomie aja tergantung Alfamart buka apa enggak itu. Lo mau beli Indomie lo itu ya. Ya itu yang membuat yang namanya manusia itu tergantung satu sama yang lain gitu. Bahwa kamu declare bahagia, kamu itu sebetulnya nggak bahagia sih, cuman seneng aja gitu. Jadi kamu tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Dua hal yang berbeda antara kesenangan dengan kebahagiaan. Lah kamu mengklaim dirimu bahagia hanya gara-gara gembira gitu. Kamu nemu handphone, wah ini rezeki anak soleh. Kamu gembira nemu handphone, ada orang lain yang sedih gitu loh, ya itu. Lah iya gitu. Jadi kegembiraan itu berbeda dengan kebahagiaan gitu ya. Kesenangan juga berbeda dengan kebahagiaan gitu. Suka-suka gua itu kesenanganmu itu. Jadi yang kamu katakan suka-suka gua tadi itu bukan kebahagiaan. Yang kamu klaim sebagai kebahagiaan tadi itu kesenangan. Beda ya Dan gitu. Kebahagiaan itu adalah ukuran populasi atau komunitas. Nah, kalau pertanyaan yang namanya kebahagiaan itu diciptakan atau apa Dan? Pilihan. Ya, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kamu mencari letak memori di otak itu di mana itu. Nah itu satu paket itu. Kita membuat yang namanya indeks kebahagiaan itu kan variabelnya kalian semua. Berarti kebahagiaan itu dibuat apa enggak? Lah dibuat gitu. Lah bahwa orang itu memilih untuk melakukan pelatihan dan pengasuhan kepada anaknya itu pilihannya siapa? Pilihannya petinggi-petinggi itu loh, gitu. Ya. Nah jadi kalau pertanyaannya kebahagiaannya itu pilihan atau kita yang membuat? Lah ya dua-duanya itu.
Masih banyak lagi variabel, bukan hanya ditentukan oleh pilihan kita itu. Dan pada saat kita memilih itu, kita juga meng-create itu yang namanya kebahagiaan gitu. Seolah-olah dua itu adalah dua hal yang tidak bisa digabungkan antara pilihan dengan Ciptaan, buatan. dengan ciptaan. Itu biasanya motivator yang kamu gitu. Pilihan atau kita yang menciptakan. Itu motivator itu. Ya itu. Motivator yang ngomongnya kayak gitu. Itu. Simplifikasi banget itu. Ya padahal yang namanya bahagia itu tidak sederhana Ya. gitu. Tidak bisa. Oh, ini bahagia itu pilihan. Enggak, bahagia itu kita ciptakan. Nah, wes bulet aja gitu. Padahal ya dua-duanya itu terjadi secara bersamaan gitu. Kamu memilih bahagia. Kalau kamu Ya, kamu memilih bisa bahagia, menciptakan. caranya bahagia Betul. itu ada Nah, gitu. oh, Lah, kita itu mempertahankan gaya hidup kita sambil yakin kita itu indeks kebahagiaan kita naik. Lah, ya itu seperti kamu jalan ke barat, yakin nyampe yakin. ke utara. Ya gitu itu. Itu yang terjadi dan gitu ya Oke. gitu. Iya dok. Terus ini kebetulan ada yang nanya juga kan terkait dengan apakah ada hubungan antara kepedulian dengan kebahagiaan. Kalau yang saya baca itu altruism itu juga berpengaruh terhadap well-being gitu kan dok. Jadi kalau di situ kan kita donasi, kemudian kita membantu orang gitu kan dok. Termasuk itu bisa menciptakan kebahagiaan itu berarti kan ada hubungannya gitu ya. Altruisme itu bisa dilatih Ya, gitu ya. Empati itu bisa dilatih gitu. Bahwa yang namanya empati itu bisa apa namanya bisa meningkatkan kebahagiaan, iya altruisme, kepedulian gitu. ya. Yang bisa menurunkan kebahagiaan itu keresean itu ya gitu. Kamu merasa peduli, Rese. loh iya orang itu Iya. seringkali tidak bisa membedakan antara peduli dengan rese itu loh Ya, gitu. Dan kalau tipis. kamu sebetulnya jelas misalnya dan kamu sudah makan belum dan gitu ya itu. Itu Ayo makan dan gitu. peduli. Itu kira-kira peduli apa rasanya? Peduli. Peduli itu gitu. Iya. Peduli tapi. Ya. Ya. Tapi kalau aku mempertanyakan hal-hal yang privasi tentang kamu, itu Rese. namanya Rese. oh, iya, oh. Itu loh yang jadi persoalan gitu. Jadi urusan pribadinya orang lain kita urusin. Jadi bahkan kita itu merasa perlu ngatur privasinya orang gitu. Lah, kalau gitu bisa nggak kamu bahagia? Sekedar ada orang nggak sembahyang, kamu yang ribut. Kamu kok nggak lihat kamu sembahyang ya? Kamu sudah sembahyang apa belum? Dia yang nggak sembahyang, kamu yang ribut. Kapan bahagiamu gitu? Suwe-suwe stroke dhewe ngurusi wong. Iya. Padahal aku ini peduli sama kamu. Kamu nanti masuk neraka loh. Gitu. Lah bisa, lah itu yang jadi persoalan gitu. Jadi orang tidak bisa membedakan mana peduli, mana rese gitu. Ya, ya sekali lagi ya, Finlandia tidak lebih bagus dari Indonesia. Tidak itu. Karena Finlandia ya itu tadi dia nggak peduli sama misalkan kalau di Finlandia jam sekolah nggak usah di Finlandia deh tetangga kita dulu Singapura itu loh ya itu karena indeks kebahagiaannya tinggi itu ya Singapura itu kalau di Singapura itu jam sekolah ada anak keluyuran di mall ribut satu mall ini anaknya siapa ini itu karena itu adalah urusan publik ini anak yang nggak sekolah ini jadi beban bersama gitu itu. Tetapi kalau Jumat ada nggak Jumatan, nggak ribut gitu itu. Nggak ribut itu. Urusan dewe-dewe. Ya. Itu urusan itu di Singapura, tapi Singapura tidak lebih bagus dari Indonesia. Cuma bedanya apa? Mereka tertib dan mereka bahagia. Indonesia tidak. Itu bedanya gitu. Oke, iya dok, dok. Bahagia itu ada yang nanya, bahagia itu termasuk bakat nggak? Saya pernah dengar nih dok, katanya orang kalau gampang lupa itu dia gampang bahagia gitu. Dia gampang lupa, gampang bahagia. Ya. Nah itu tuh bakat nggak sih dok? Termasuk, Bakat. termasuk kalau misalnya gini dok, ada orang yang dia depresi, tapi dia pengen kualitas hidupnya lebih meningkat selain minum obat gitu ya dok. Untuk dia lebih bahagia lagi itu gimana dok caranya? Ada modulnya nggak dok? Ada gini loh.
sekali lagi ya. Ini kalau kita ngomong distribusi Ya. normal ya, distribusi normal 86% orang itu nih yang bisa digeser kanan dan digeser kiri ini ya. Pada dasarnya orang itu punya bakat tapi bakatnya pas-pasan. Misalnya, Hmm. kamu itu pada dasarnya bakatmu pas-pasan gitaran gitu. Hmm. Ya. Dan supaya kamu mahir gitar, kamu latihan tiap Ya. hari. Biasa. Ya, bakatmu pas-pasan gitu ya di tengah ini. Tapi ada orang yang bakatnya luar biasa, ketemu gitar sekali langsung bisa dia Hmm. gitu ya itu. Tapi jangan lupa ada orang yang nggak bakat blas gitu ya, Hmm. ekstrem kiri gitu Hmm. ya. Mbok dilatih gimana yang nggak Ya, iso. bisa, orang nggak. Nah, ya itu sama semua juga gitu. Kita itu bakat untuk bahagia, bakat untuk gembira itu ya punya ada. Ada orang yang seumur hidupnya nggak senyum sama sekali itu ya ada gitu itu. Hmm. Ada nggak bisa senyum gitu. Tetapi pada dasarnya orang itu ada. Cuman kalau kamu itu ada yang di sisi ya sialmu lah ya, memang kamu Nasib. bakat bahagiamu rendah. Lah iya gitu. Lah yang begini orang begini itu perlu treatment khusus tidak seperti pada umumnya Hmm. gitu. Ya kalau pada umumnya ya dilatih gitu ya, Hmm. dilatih lah apa? Dilatih bahagia gitu. Latihannya itu mereka kita sudah apa namanya? Kita sudah apa namanya? Manusia itu sudah menemukan cara yang sederhana untuk berbahagia. Mereka sejak kecil dilatih gitu ya. Latihannya itu adalah doktrinnya itu satu. Saya akan mengikuti petunjuk arah dengan cepat gitu ya. Dan dilatih. Ada gambar ke kiri, kita belok kiri. Ada panah ke kanan, kita kanan. Itu dilatih gitu. Hmm. Dua, kalau ada orang lain ngomong saya tidak gitu, itu ya gitu. Dengerin gitu ya. Gitu. Nah, kan gitu. Itu adalah itu Iya. adalah modul-modul dasar kehidupan mereka Hmm. gitu ya. Cara-caranya. Modul-modul dasar kehidupan yang lebih mendasar lagi. Tadi itu ya. Tidur dipisah sama ibunya gitu ya. Ya, didatangin ibunya hanya kalau nangis dan dipastikan Pokoknya. popoknya nggak basah. Ya, itu terus kemudian dia nggak kelaparan, Hmm. dia nggak sakit gitu. Kalau tinggal lagi, biarin nangis nanti tidur sendiri gitu Hmm. ya. Betul. Itu yang dilakukan ya. Pupuk itu pupuk apa pipis dan pupuk itu di toilet gitu. Ya. Jadi dia ajari itu hal-hal yang sederhana sudah dilakukan di negara-negara yang bahagia. Nah, kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa sih, gitu loh. Tapi jangan ngeklaim dirimu bahagia. Kamu itu cuma seneng aja, gitu ya. Itu, gitu. Iya, Dok. Soalnya apa namanya ini kan ada yang bilang kan selama ini kan tadi banyak yang ngeklaim bahagia bahwa ternyata itu kan kesenangan aja gitu kan kata Mbak Kesenangan Julia. aja, gitu. Kesenangan aja. Oke, 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 oke. Ini malah ada yang nanya dok, bagaimana apa namanya motivasi lah dokter ditanya motivasi hidup agar bahagia dok katanya. Ya, sekali lagi ya, motivasi untuk hidup itu. Yang namanya stres itu adalah motivasi untuk hidup. Aku tadi ngomong sama Kowim sama Iya, Akhil soal itu ya. iya, Kemarin ngobrol di apa di Cita ya kita sama sama, dokter-dokter iya, itu ya, sama iya, dokter-dokter juga mengatakan itu. Tapi iya, ya itu motivasi. Motivasi itu datang dari dalam, bukan dari iya, motivator gitu. iya, Motivator itu cari duit gitu dan kamu ladang duitnya mereka gitu. iya, Ya udahlah, tidak pernah ada terbukti motivator itu mengubah kehidupan orang, enggak gitu, enggak pernah itu. Mengubah sifat, mengubah perilaku, enggak gitu. Menghibur iya, kayak lihat lawak, lihat sulap itu menghibur, tapi itu tidak akan mengubah perilaku gitu ya, itu iya. ya. Hidup itu tidak semudah cocoknya motivator, tapi Ah betul. motivator itu memerlukan kalian gitu. Kalau mereka kamu undang, kamu betul betul mereka punya uang Ya, habis oh gitu di apa dibayar. di Instagramnya gambar gitu, wah lah macam-macam gitu. Nah itu tapi ya sekali motivasi itu datang, tapi yang namanya motivasi ya self motivation itu bisa dilatih. Ya, Hmm. jadi salah satu variabel kebahagiaan itu Hmm. self motivation. Nah, tapi self motivasi itu latihannya apa? Ya tadi pup di toilet itu. Dari sejak Terus kemudian makan di kecil. meja makan gitu ya, antri gitu. Hmm. Itu menumbuhkan self motivation ya. Jadi self motivation itu bukan pasti bisa. Enggak gitu caranya, Jainal gitu ya.
Itu yang Ya, self motivation itu adalah variabel dari kebahagiaan. Self motivation. Tapi self motivation itu dibangun sejak kecil. bayi gitu, sejak bayi. Dipisah makan di apa? Di meja Meja makan, pup makan. dan pipis di toilet, diajari antri, diajari tidak memegang barangnya orang lain. Itu menumbuhkan self motivation gitu. Ya. Jadi pada saat kita itu tidak rese gitu ya, Mhm. tidak rese, peduli, self motivasi. Kita punya motivasi kalau ada orang kesulitan kita bantu itu. Ya. Itu motivasi gitu. Jadi kalau misalnya dan kalau kamu di Jepang itu ya, kamu pura-pura bingung gitu, lihat peta gitu. Ada orang Yang datang, datang. ada orang termotivasi nolong kamu. Mhm. Kamu kamu kesasar ya, kamu tersesat ya, gitu Mhm. itu. Mhm. Nek nang Wonokromo dan diguyu wong ngono, Oh, wong kesasar, cek kapok. bingung. Ngono, bingung itu gitu. Gitu. Oke dok, baik dok, ini kurang 3 menit lagi. Jadi ternyata kebahagiaan itu ya dua-duanya ya kita memilih ya kita juga meng-create gitu kan dok. Kalau pengen bahagia ya ciptakan gitu gimana caranya supaya kita bisa bahagia. Gak cuman asal pengen bahagia tapi nggak ada motivasi dalam diri sendiri gitu ya dok ya. Iya, iya, motivasi itu keluar. Self motivation itu dilatih, bukan bukan Oke, dikata-katain. ya ya Kamu ya ya. pasti bisa gitu, enggak gitu. Oke. Nah kalau ini udah terlanjur dok 26 tahun masih bisa dilatih nggak dok? Lah, aku itu melatih sejak pada saat aku usia aku sudah masuk 45 tahun. Gimana sih? Oh, Saya dengar yang saya dengar YouTube-nya Dok Des tuh sejak awal gitu, sejak masih ngomongnya tas tas sekarang itu agak direm gitu dok. coba aja lihat itu, Iya, coba aja lihat itu. Mau tahun 2009 ngomongku gak karu-karuan itu ya. iya Orang benar. jengkel lihat omonganku ya. Loh, aku ini masih belajar, tetap aja melatih supaya makin cerdas secara emosi, secara sosial. Lah, aku ini loh tahun 96 masih belum bisa itu ngobrol. Sekarang ya bisa gitu. Iya, Sekarang aku bisa guyon loh sama iya. Kowen guyon itu. Kan dulu nggak bisa itu. Iya, dulu tuh udah lihat itu tas tas loh Iya, ngomongin. mesti curut tok Sekarang itu aja lebih gitu. smooth gitu Guyon. dok. Bisa sekarang saya bisa Iya, guyon gitu. iya, iya betul Itu betul. itu adalah apa namanya? Itu adalah Hasil latihan. adalah adalah latihan Hasil gitu latihan ya. belajar. Itu latihan. Iya, iya, iya. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Matur nuwun. Nanti kita sambung lagi apa Oke, namanya belajar ilmunya. Hati-hati, Dok. Mudah-mudahan lancar di sana. Makasih, Dok. Selamat malam. Makasih malam juga semuanya. semuanya.